Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, mahasiswa psikologi Unusia semester 2, kembali lagi di kelas bahasa Inggris bersama Ibu Nisa. Kali ini kita akan membahas passive voice, singkat saja ya, karena memang kalau video terlalu lama juga nanti kalian tidak terlalu. Temuan kali ini tentang passive voice. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan ada 3 bahasan di passive voice ini. Yang pertama nanti kita akan bahas semua tentang pengertian passive voice. Passive voice itu apa sih? What is passive voice? Dan juga kita akan membahas tentang rumus-rumus passive voice. Tentu saja yang terakhir kita akan melihat contoh dari passive voice, penggunaan passive voice terhadap kalimat bahasa Inggris yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang passive voice, definisi atau pengertian segala macamnya, sebaiknya kita harus terlebih dahulu tahu passive voice. Artinya, passive voice di dalam kalimat itu ada 2 jenis kalimat. Kita tahu bahwa di bahasa Indonesia kita mengenal dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Sedangkan di bahasa Inggris ada active voice dan passive voice. Jadi kalimat aktif dan kalimat pasif sama sebetulnya dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris pun mempunyai 2 jenis, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif atau active voice and passive voice. Let's go to the next slide. Nah, sebelum kita mengulas definisi tentang passive voice, kita ulas sedikit terlebih dahulu active voice agar kalian bisa membedakan dengan jelas. Active voice adalah kalimat yang memiliki struktur kalimat di mana subjek berperan aktif dalam melakukan pekerjaan. Kalian harus garis bawahi ya, subjek berperan aktif dalam melakukan pekerjaan. Itu definisi yang sangat-sangat jelas dari active voice. Umumnya, subjek akan terletak di awal kalimat atau berada di permulaan kalimat. Lagi-lagi, ciri dari active voice selain subjek berperan aktif dalam melakukan pekerjaan, biasanya atau umumnya subjek akan terletak di awal kalimat atau berada di permulaan kalimat. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya seperti ini. He kicks the ball in the last minute. Dia menendang bola di menit-menit terakhir. Dia ini atau dia laki-laki berperan sebagai subjek yang berperan aktif menendang bola. Jadi kita lihat cirinya. Pertama, he ini ada di depan. Kicks atau kata kerja atau menendang berada setelah subjek atau di sini yaitu he, dia laki-laki. He kicks the ball in the last minute. Jika dirumuskan dalam bahasa Inggris akan berupa seperti ini, subject plus verb plus object or complement. Subjek di sini yaitu he, verb di sini yaitu kicks, object di sini yaitu the ball. In the last minute yaitu adverb of time. Nah, itu ya gambaran dari active voice. Sebelum kita bahas tentang passive voice, kawan-kawan hendaknya mengulas sedikit tentang perbedaan active voice dan passive voice agar tidak bingung untuk penggunaan kalimat selanjutnya. Baik, kita akan langsung masuk ke materi utama, yaitu tentang passive voice. Passive voice adalah kalimat yang mempunyai struktur di mana objek yang dikenai kata kerja berada di depan. Nah, ini kawan-kawan. Perbedaannya, ketika di active voice objek berada di belakang, berbeda dengan passive voice objek dipindahkan di depan dan subjek yang tadinya ada di depan berpindah ke belakang. Berbalik dengan active voice ya, pada passive voice subjek menerima aksi, bukan melakukan aksi. Jadi di sini digambarkan bahwa si subjek ini menerima aksi, bukan dia yang melakukan aksi. Umumnya nih kawan-kawan, passive voice disertai penggunaan kata by. Ketika kawan-kawan melihat kalimat dalam satu bacaan atau artikel, ketika melihat ada kata by, tentu bisa dipastikan itu ciri dari kalimat pasif atau passive voice. Contohnya, the example is, the ball is kicked by him in the last minute.
Nah, ini dia. Ketika tadi di active voice, the ball ada di belakang. Berbeda dengan passive voice, the ball sekarang berada di depan. The ball is kicked by him in the last minute. Bu, jadi translasinya bagaimana? Penerjemahannya bagaimana? Bola itu ditendang olehnya. Nah, ketika di active voice, pengertiannya dia menendang bola, sekarang dibalik bola ditendang olehnya. Nya ini dia laki-laki yang tadi berperan sebagai subjek. Jadi tadinya objek, si bola ini jadi objek, sekarang dia berbalik arah menjadi subjek. Bisa dirumuskan seperti ini, subjek plus to be plus verb 3, yaitu kick, plus by, dan plus agent. Agent ini siapa, Bu? Who, atau agent ya. Agent ini who, siapa. Jadi by him, by who, by me, misalkan kayak gitu. Jadi bisa dilihat ya kawan-kawan, ini dia rumus dari passive voice. Subject plus to be plus verb 3 plus by plus agent atau agent ya, agent sama. Let's go to the next slide. Inilah gambaran dari passive voice ya kawan-kawan. Nanti Ibu juga akan mengirimkan PowerPoint-nya. Nah, kita lihat perbedaannya secara umum kawan-kawan. Di sini Ibu sudah menyediakan dua contoh agar kalian bisa membedakan dengan jelas perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif atau active voice and passive voice. Ketika aktif, di sini ada kalimat he kicks the ball. He sebagai subjek, kicks sebagai verb, dan the ball sebagai objek. Nah, di sini kita akan pindah di passive voice. The ball sebagai objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. The ball dan he tadinya menjadi subjek di kalimat aktif, dia menjadi agent di kalimat pasif. He kicks the ball, subjek, verb, objek. Dia menendang bola. Dan di kalimat pasif, the ball is kicked by him. The ball, subjek, is to be, karena ballnya satu, makanya dia pakai is. Kalau ballnya banyak, bolanya banyak, the balls are. Nah, itu perbedaannya ya kawan-kawan, perbedaan dasar. To be-nya ini kenapa Bu pakai is? Karena the ball-nya satu atau bolanya hanya satu, singular. Ketika ball-nya plural, otomatis dia menjadi are. The balls are. Nah, karena bolanya cuma satu ya. Kick, verb 3, diganti ya. Dari tadinya kicks, diganti jadi verb 3, kick by him. Jangan lupa kasih by dan him. Him ini sebagai objek dari he. Nah, seperti itu. Perbedaannya ya, bisa dilihat. Nah, keywordnya kawan-kawan, untuk lebih memudahkan kawan-kawan dalam memahami passive voice ini, kawan-kawan hanya perlu mengingat keyword ini, semudah ini. Ketika ada rumus to be tambah verb 3 tadi, yang Ibu jelaskan di awal, bisa dipastikan itu adalah kalimat pasif atau passive voice. Contoh, is kicked. The ball is kicked by him. Are brought. Are brought ini kata kerja dari bring. Bring, brought, brought. Bring itu kata kerja pertama dan brought kata kerja kedua atau ketiga sama aja. Jadi misalkan the books are brought by me. Buku-buku itu dibawa oleh saya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan contohnya. Was gone, telah pergi. Go, when, gone. Go itu kata pertama, when kata kedua, dan gone verb 3 atau kata kerja ketiga. I was gone. Nah, misalkan saya sudah pergi. Atau bisa juga the bus was gone. Bus itu sudah pergi. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ada word taught, sudah diajarkan. The students were taught by the teacher. Murid-murid sudah diajarkan oleh guru. Atau misalkan the psychology subject were taught in this class. Mata kuliah psikologi sudah diajarkan di kelas ini. Tuh ya. Ini contohnya, keywordnya. Jangan lupa kawan-kawan untuk mengingat
Ya, kawan-kawan, kita lanjutkan ya. Di sini lagi-lagi Ibu tekankan bahwa kata kunci untuk mengidentifikasi kalimat pasif atau passive voice, kawan-kawan hanya perlu mengingat rumus sederhana ini. To be plus verb 3 atau kata kerja ketiga sudah bisa dipastikan ketika ada kalimat yang berendengan seperti ini, rumusnya sudah bisa dipastikan kalau itu passive voice atau kalimat pasif. Contohnya is kick. The ball is kicked by him. Bola itu ditendang olehnya. Itu sudah pasti, itu kalimat pasif. Are brought. Telah dibawa. Contohnya, the bags are brought by me. Tas-tas ini dibawa oleh saya. Nah, kenapa Bu ini kopek pakai are? Karena tadi saya mengucapkan bags. Jamaknya tas atau tasnya lebih dari satu atau plural, makanya dia menggunakan are. The bags are brought by me. Tas-tas ini dibawa oleh saya. Nah, seperti itu ya. Dan was gone. Oh ya, brought ini adalah kata kerja ketiga dari bring. Bring kata kerja pertama, brought kata kerja kedua, dan brought kata kerja ketiga. Dan ini juga was gone. Kata kerja pertama yaitu go, pergi artinya. Kata kerja kedua went, dan kata kerja ketiga yaitu gone, was gone. Dan word taught ini di sini dari kata kerja pertama teach atau mengajar. Jadi silahkan diingat kawan-kawan semua, kalau passive voice rumusnya simple. Ketika nanti ibu meminta kalian untuk mengerjakan passive voice, ingat saja ini yang merah-merah ini kawan-kawan. To be plus verb 3. Is kicked, to be plus verb 3 sudah bisa dipastikan itu passive voice. Tapi jangan lupa ya untuk disertakan subjek dan agent. Baik, let's go to the next slide. By. Di sini kawan-kawan pasti tadi mengidentifikasi ada kata by. Bu, apa sih kata by itu? Kata by itu untuk menyatakan apa penyebab sebuah tindakan pasif. Kita bisa menggunakan kata by ya. Contohnya, example, this video was taken by John. Video ini diambil oleh John. Nah, ini dia. By ini berarti mempunyai pengertian oleh. This video was taken by John. This video ini sebagai subjeknya, was ini sebagai to be, taken sebagai verb 3 dari kata took. Dari kata take. Kata kerja pertama, kata kerja keduanya took, kata kerja ketiganya yaitu taken. This video was taken by John. Bu, kenapa ini kok jadi was? Tadi kan contohnya cuma is. Nah, is ini adalah ketika penggunaan kalimat present atau saat ini. Sedangkan di sini kalimat this video was taken by John, was artinya lampau atau masa lalu. Berarti video ini sudah diambil oleh John di masa lalu. Bisa saja kemarin, bisa saja minggu lalu, bisa saja bulan lalu. Jadi dia menggunakan was. Kalau is di sini bisa juga diganti is, berarti dia menyatakannya hari ini atau detik ini juga. This video is taken by John. Video ini diambil oleh John. Gitu. Seringkali juga dalam beberapa kalimat passive voice kata by tidak dibutuhkan karena sudah jelas keterangannya. Oh iya, ternyata kawan-kawan ada pengecualian. Kata by juga tidak selalu ada di kalimat pasif atau passive voice. Misalkan, the example is, the meeting is cancelled. Rapat ini dibatalkan. Tidak ada kata by di sini. Kenapa? Karena memang sudah jelas keterangannya. Tidak lagi mesti ada penggunaan kata by. Lagi, contohnya, these shoes were made in Indonesia. Sepatu-sepatu ini dibuat di Indonesia. These shoes were made in Indonesia. Ibu, kenapa kok ini pakai were? Were sekali lagi untuk menunjukkan kata jamak atau plural. Karena di sini shoes-nya lebih dari satu. These shoes were made in Indonesia. Sepatu-sepatu ini dibuat di Indonesia. Bisa saja menggunakan was kalau sepatunya cuma satu.
The shoe was made in Indonesia. Karena di sini pakai S, jadi banyak sepatunya, makanya kawan-kawan harus menggunakan to be plural. These shoes were made in Indonesia. Okay, let's go to next slide. Nah, ini dia rumus-rumus passive voice. Sebetulnya banyak sekali rumus-rumus passive voice kawan-kawan, karena Ibu paham dan tahu bahwa kalian bukan dari jurusan bahasa Inggris, jadi kebutuhan bahasa Inggris kalian memang tidak sedalam mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Jadi Ibu memikirkan hal itu agar kalian juga tidak terlalu pusing untuk mencari-cari rumus passive voice. Rumus-rumus yang Ibu berikan ini adalah rumus umumnya yang memang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari dan sangat mudah. Sangat mudah. Kalian pasti sudah familiar dengan tenses yang di sini yang berwarna kuning. Nah, ini dia rumus passive voice-nya. Contoh, simple present tense. Ini yang paling mudah. Simple present tense, rumus passive voice-nya yaitu am atau is atau are. Jangan lupa pakai verb 3. Kenapa am is are? Karena present, saat ini. Berbeda dengan past, nih, simple past. Dia karena sudah terjadi di masa lampau, dia menggunakan was, were. Nah, was, were. Was ini untuk subjek yang satu, sedangkan were menggunakan subjek yang lebih dari satu. Misalkan tadi contoh sepatu, kalau shoe berarti satu dia menggunakan was, kalau shoes sepatu-sepatu dia menggunakan were karena menunjukkan objek yang jamak atau banyak. Contohnya, simple present is help, simple past was help. Nah, ini aja perbedaannya ya kawan-kawan. Hanya di perbedaan to be saja. Bu, perbedaan to be-nya ini tergantung oleh tenses yang sedang digunakan. Gitu. Ibu yakin kalian sudah paham ya tentang tenses karena memang ini pelajaran dasar yang sudah diajarkan di sekolah menengah atas. Nanti tinggal kalian ketika ada lupa-lupa sedikit wajar, kalian harus mengulasnya lagi untuk semakin mengingat rumus-rumus tensesnya. Ini dia contohnya. Lagi-lagi, nah, Ibu tekankan kalau rumus passive voice sangat mudah. Subjek, to be, verb 3. To be-nya lagi-lagi dibedakan oleh waktu, mau dia present, mau dia past atau future. Itu tergantung penggunaan kalimatnya. Tapi dipastikan passive voice selalu menggunakan verb 3. Ya, kawan-kawan. Contohnya, simple present. Yang paling mudah, simple present tense. Aktifnya, Jane helps Tina. Jane menolong Tina. Ketika dirubah menjadi passive voice, Tina is helped by Jane every day. Seperti itu kawan-kawan. Nanti juga Ibu berikan PowerPoint-nya untuk lebih mengidentifikasi jenis-jenis dari passive voice. Nah, ketika kalian bertanya, Bu, sebenarnya passive voice ini digunakan untuk apa? Passive voice ini kebanyakan digunakan ketika kita akan menulis artikel. Entah itu artikel surat kabar, entah itu artikel jurnal yang kalian memang nanti akan ditugaskan, atau skripsi sekalipun. Ketika nanti kalian ada tugas bahasa Inggris atau apapun dalam tulisan yang menarasikan orang kedua dan ketiga, bukan kalian sendiri, kebanyakan penggunaan passive voice ini sangat dibutuhkan untuk menulis artikel. Tina is helped by Jane every day. Sedangkan present continuous, pekerjaan yang sedang dilakukan terus-menerus, dia menggunakan to be dan tambahan ing ya, karena dia continuous pakai ing. Jane is helping Tina. Is karena dia Jane ya. Jane is helping Tina. Tina is being helped by Jane now. Nah, ing-nya ini diganti menjadi being karena help di sini diganti jadi verb 3. Nah, kalian pasti melihat keseruan di sini ya. Helping di sini ketika ada di present continuous, Bu,
Nah, di sini ya, Jane is helping Tina. Is-nya tetap, Tina-nya diganti, is-nya tetap, helping-nya ditambah id, ganti id, dan ing-nya ditambahkan being. Tina is being helped by Jane. Seperti itu. Kawan-kawan tuh lihat nanti bisa dilihat. Sekali lagi, Ibu harap setelah kalian melihat video di sini dan juga membaca PowerPoint yang Ibu sudah upload di Canvas, silahkan untuk bertanya apa saja yang kalian belum pahami, karena memang penjelasan lewat video mungkin kalian akan bosan, ataupun ketika membaca juga ada yang kurang dipahami. Beberapa mahasiswa kemarin bertanya kepada Ibu apresiasi itu. Terima kasih untuk antusiasnya. Silahkan kawan-kawan untuk melihat materi yang sudah diupload di Canvas dan jangan segan untuk bertanya jika ada yang ditanyakan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.